Pada tanggal 3 Mei tahun ini, Administrasi Luar Angkasa Tiongkok meluncurkan program eksplorasi bulan yang mengagumkan dan berhasil meluncurkan wahana antariksa Chang'e 6 ke bulan. Setelah memasuki orbit bulan selama 24 hari, wahana antariksa tersebut akhirnya berhasil mendarat di wilayah Kutub Selatan di bagian belakang bulan. Setelah bekerja di permukaan bulan selama 2 hari, Chang'e 6 menyelesaikan survei topografi bulan dan latar belakang geologi. Dengan selesainya misi tersebut, Chang'e 6 juga kembali ke bumi dengan lancar pada tanggal 25 Juni. Di waktu yang sama Chang'e 6 juga membawa kembali hadiah yang sangat berharga, berupa sampel tanah bulan. Menurut rencana, sampel tanah bulan ini akan dibagikan kepada 18 negara dan organisasi di seluruh dunia, termasuk India, Rusia, Pakistan dan beberapa negara Eropa, tetapi Amerika Serikat tidak ada dalam daftar pembagian. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Direktur NASA bahkan mengklaim bahwa ia berharap Tiongkok dapat membagikan sampel tanah bulan dengan Amerika Serikat secara gratis, karena sumber daya bulan adalah milik seluruh umat manusia dan tidak boleh dimiliki oleh negara manapun. Jadi apakah Tiongkok akan membagikan tanah bulan ini dengan Amerika Serikat? Pencapaian luar biasa apa yang telah dicapai Tiongkok dalam menjelajahi bulan? Sejak tahun 1969, wahana antariksa Apollo 11 Amerika berhasil membawa manusia ke permukaan bulan dan membawa kembali sampel tanah bulan dari sana. Kemudian, para ilmuwan menemukan melalui penelitian tentang tanah bulan bahwa bulan memiliki sumber daya material yang kaya. Di antaranya, batuan bulan mengandung semua unsur di kerak bumi dan ada sekitar 60 jenis mineral. Ia juga mengandung helium-3 yang tidak ditemukan di bumi, yang merupakan bahan baku penting yang dapat menjadi energi nuklir di masa depan. Meskipun ada beberapa kontroversi tentang keaslian penjelajahan bulan Apollo 11, misi ini tidak diragukan lagi membuka eksplorasi bulan yang luas oleh manusia. Saat ini baik kekuatan teknologi dan negara-negara lain bekerja keras untuk mempercepat program penjelajahan bulan mereka sendiri, dan Tiongkok adalah salah satunya. Sejak 2007, Tiongkok telah memulai program penjelajahan bulan pertamanya, dengan sukses meluncurkan satelit Chang'e 1 dan secara akurat mengirimkannya ke orbit yang telah ditentukan. Setelah sekitar 14 hari penerbangan luar angkasa, Chang'e 1 berhasil memasuki orbit bulan 200 km dari permukaan bulan. Tujuan utama dari misi ini adalah untuk mendeteksi secara rinci karakteristik berbagai bahan yang berguna di permukaan bulan. Pada bulan November 2008, Tiongkok merilis gambar bulan dengan resolusi tinggi kepada publik untuk pertama kalinya, yang menandai keberhasilan misi penjelajahan bulan pertama Tiongkok. Kemudian pada tahun 2018, Tiongkok meluncurkan wahana antariksa Chang'e 4 yang membuka ekspedisi bulan yang lebih kompleks. Tidak seperti sebelumnya, kali ini Chang'e 4 berhasil mencapai pendaratan di bagian belakang bulan. Prestasi tersebut menjadikan Tiongkok negara pertama di dunia yang berhasil mendarat dengan mulus di belakang bulan. Kemudian pada tahun 2020, Tiongkok berhasil meluncurkan wahana antariksa Chang'e 5, kali ini mendarat di bagian depan bulan. Misinya adalah untuk mengumpulkan sampel tanah di bagian depan bulan, meletakkan dasar yang kokoh untuk misi manusia di bulan, dan eksplorasi ruang angkasa yang lebih dalam di masa depan. Selama kembali ke bumi, Chang'e 5 berhasil membawa 1.731 gram sampel tanah bulan ke bumi. Ini juga merupakan pertama kalinya Tiongkok membawa kembali sejumlah besar sampel dari luar angkasa. Melihat prestasi Tiongkok, India tampaknya merasa tidak rela. Pada bulan Agustus 2023, India berhasil meluncurkan wahana antariksa Chandrayaan-3 dan berhasil mendarat dengan mulus di bulan, menjadikan India negara keempat yang mendarat dengan mulus di bulan setelah Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Prestasi ini mengejutkan seluruh dunia
karena di mata banyak orang, India selalu dianggap sebagai negara yang terbelakang secara teknologi. Tetapi sebagai perbandingan program eksplorasi bulan, Tiongkok telah mencapai hasil ilmiah dan teknologi yang jauh lebih banyak daripada India. Untuk lebih memperdalam pemahamannya tentang bulan, China bahkan meluncurkan wahana antariksa Chang'e 6 pada bulan Mei tahun ini. Jadi tugas penting apa yang diselesaikan Chang'e 6 di bulan kali ini? Wahana antariksa Chang'e 6 milik China berhasil mendarat di wilayah Kutub Selatan, di sisi terjauh bulan, 24 hari setelah memasuki orbit bulan. Dalam misi ini Chang'e 6 tidak hanya harus melakukan eksplorasi mendetail di Kutub Selatan bulan, tetapi juga mengumpulkan sampel tanah dari sisi terjauh bulan dan membawanya kembali ke bumi. Setelah 2 hari eksplorasi di sisi terjauh bulan, Chang'e 6 berhasil mendeteksi partikel bermuatan yang tereksitasi oleh sinar matahari di bagian selatan kawah Apollo dan juga mengumpulkan data di area tebing di sisi selatan kawah. Dengan berhasilnya misi eksplorasi, Chang'e 6 kembali ke bumi pada tanggal 25 Juni dan berhasil mendarat di Mongolia. Berita ini telah menarik perhatian dunia karena kemajuan China dalam eksplorasi bulan begitu pesat, bahkan jauh di depan Amerika Serikat. Namun yang lebih luar biasa adalah Chang'e 6 juga membawa 1.935 gram sampel tanah bulan. Menurut rencana, sampel tanah bulan ini akan dibagikan dengan 18 negara dan organisasi di seluruh dunia termasuk Rusia, Pakistan, Prancis, Jerman dan beberapa negara Nordik, bahkan India dan Jepang, masuk dalam daftar tanah bulan bersama, namun Amerika Serikat, kekuatan antariksa terbesar di dunia, tidak muncul dalam daftar kerjasama. Sebagai tanggapan, Direktur NASA di Amerika Serikat mengusulkan dalam sebuah wawancara media bahwa ia berharap Tiongkok dapat membagikan sampel tanah bulan ini secara gratis. Ia bahkan menekankan bahwa sumber daya bulan adalah milik seluruh umat manusia. Oleh karena itu, sampel yang dibawa kembali dari bulan oleh Chang'e 6 juga harus dibagikan dengan negara-negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat. Jadi, apakah Tiongkok akan berbagi tanah bulan dengan Amerika Serikat secara gratis? Seperti yang kita semua tahu, Amerika Serikat selalu menjadi nomor 1 di dunia dalam bidang teknologi dirgantara, dari misi pendaratan Apollo 11 pada tahun 1969 hingga misi pendaratan bulan terakhir Apollo 17 pada tahun 1972. Amerika Serikat mengirim total 12 astronot ke bulan dan membawa kembali 382 kg sampel tanah bulan. Tanah bulan ini selalu dianggap sebagai harta nasional dan masih disimpan di laboratorium khusus NASA, hanya lembaga penelitian ilmiah Amerika yang berwenang yang diizinkan menggunakannya untuk penelitian. Tiongkok dan Amerika Serikat menjaga hubungan diplomatik, sehingga pemerintah Amerika secara khusus memberikan Tiongkok sampel tanah bulan seberat 1 gram, yang dianggap sebagai simbol persahabatan dan rasa hormat pada saat itu. Tiongkok juga sangat mementingkan hadiah berharga ini, dan hanya menyimpan 0,5 gram sebagai souvenir, sementara 0,5 gram lainnya digunakan untuk penelitian ilmiah. Namun, seiring berkembangnya industri luar angkasa Tiongkok, persaingan dan pembatasan internasional juga meningkat. Pada tahun 2011, NASA memperkenalkan kebijakan yang dikenal sebagai Amandemen Serigala, yaitu undang-undang untuk mengekang pengembangan luar angkasa Tiongkok dengan memutus jalur potensial untuk kerjasama. Di bawah tekanan isolasi ini, Tiongkok mempercepat inovasi dan kemandirian teknologinya yang independen, dan pada tahun-tahun berikutnya, Tiongkok berhasil membangun stasiun luar angkasanya sendiri dan menyelesaikan serangkaian misi eksplorasi bulan yang kompleks, termasuk misi pengambilan sampel permukaan bulan Chang'e 6. Prestasi ini juga memaksa NASA untuk menilai kembali kemampuan luar angkasa Tiongkok.
keinginan NASA untuk memperoleh sampel tanah bulan yang dibawa oleh Chang'e 6 hanyalah sebuah lelucon internasional. Lagi pula program luar angkasa Cina tidak pernah mencantumkan Amerika Serikat sebagai mitra langsungnya. Jadi keinginan Amerika Serikat untuk memperoleh tanah bulan ini akan wajar saja tidak termasuk dalam pertimbangan Tiongkok. Selain itu, berdasarkan pembatasan amandemen Wolf, NASA tidak dapat menjalin hubungan kerjasama yang bersahabat dengan Tiongkok di bidang antariksa. Kerangka hukum ini jelas menghambat pembagian teknologi dan data antariksa antara kedua belah pihak. Jika Amerika Serikat berharap untuk memperoleh sampel tanah bulan yang dikumpulkan oleh Tiongkok, mereka perlu mengambil langkah-langkah praktis untuk menghilangkan hambatan kerjasama ini. Pertama di antaranya adalah penghapusan amandemen Wolf, yang akan menjadi hal pertama yang sangat penting, karena hanya dengan menghapus kebijakan ini, maka kerjasama antara kedua belah pihak di bidang sains dan teknologi dirgantara dapat dipulihkan dan dikembangkan terus-menerus. Dengan keberhasilan penyelesaian misi Chang'e 6 dan kembali ke bumi, Tiongkok juga telah menetapkan tujuan eksplorasi antariksa selanjutnya untuk meluncurkan wahana antariksa Chang'e 7 ke bulan pada tahun 2026. Tugas utamanya adalah untuk mensurvei lingkungan dan sumber daya kutub selatan bulan dan menemukan es, air, dan zat-zat lainnya. Pada Januari 2023, Badan Antariksa Nasional Tiongkok telah menerima 18 surat permintaan kerjasama dari 11 negara dan organisasi internasional. Dalam rencana saat ini, Chang'e 7 akan membawa pencitra spektral yang dikembangkan bersama dengan Bahrain dan Mesir. Peralatan canggih ini akan mampu mengidentifikasi dan menganalisis secara akurat berbagai komponen material di permukaan bulan. Selain itu, Tiongkok juga telah mengembangkan susunan reflektor sudut laser dengan Italia. Penerapan susunan ini akan sangat meningkatkan akurasi deteksi dan kemampuan pengukuran bulan dari bumi. Tiongkok juga berencana untuk membawa wahana antariksa yang dirancang oleh Rusia, yang secara khusus dibuat untuk mengukur kekuatan medan magnet bulan dan menganalisis komposisi debu. Jika misi Chang'e 7 dapat berhasil diselesaikan, Tiongkok akan menjadi negara pertama di dunia yang mampu membantu negara lain dalam menjelajahi bulan. Jadi, menurut Anda, apakah kemampuan luar angkasa Tiongkok telah melampaui NASA? Agar tidak ketinggalan proyek dan berita terbaru kami, pastikan Anda berlangganan channel kami dan mengaktifkan notifikasi.